Baik anak-anak, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya supaya pembelajaran ini lancar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Yuk, ketua kelasnya, Nadine. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi rabbana wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul di pagi hari ini dengan keadaan semuanya sehat ya. Oke, masuk semua? Masuk. Oke, masih semangat kan ya untuk belajar? SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK 1 Panji? Jaya, luar biasa. Kapan kita berkarya? Setiap waktu. Go DKV? Go DKV. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dong. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Berapa orang? Ferdin. Kemana Ferdin? Sakit. Oke, Pak Iwan absen dulu ya. Ahmad Ifandi? Ada Pak. Aulia? Azahro? Chandra? Sebelum Pak Iwan menginjak ke materi, saya akan mengingat dulu materi sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah belajar apa anak-anak? Kreatif brief sama desain brief. Nah, desain brief dan kreatif brief. Nah, fungsi dari kreatif brief itu apa sih anak-anak? Fungsinya? Ada yang bisa jawab? Acungkan tangan. Oh ya, Zufar. Kreatif brief fungsinya apa, Far? Tempat untuk menampung poin-poin penting dalam sebuah ide, bisa tuh mulai dari latar belakang, terus target audiens. Oke. Nah, kalau kita membuat logo, kita harus mempersiapkan desain brief dan kreatif brief. Mana yang dikerjakan duluan? Kreatif brief apa desain brief duluan? Kreatif brief dulu. Setelah kreatif brief selesai, barulah kita merancang yang namanya desain. Kalau kreatif brief itu berisikan tentang latar belakang perusahaan, target audience, ya. Kemudian target visual itu untuk kalangan siapa saja. Oke. Terus deskripsi perusahaan. Nah, dilanjutkan dengan kreatif atau desain brief. Dilanjutkan dengan desain brief yang artinya adalah lebih dominan ke aspek visualnya, membahas aspek visualnya. Ini warnanya itu seperti apa, filosofi warna seperti apa, kemudian tipografi emosinya itu seperti apa. Ya, misalkan font untuk sport beda kan ya, font untuk fashion rasanya kan beda. Gimana? Entah itu font script atau font sans serif atau font serif. Nah, itu untuk minggu kemarin kita membahas tentang desain brief dan kreatif brief. Nah, sekarang Pak Iwan bakal membahas yang namanya, perhatikan, apa yang kalian lihat di depan adalah logo IKN atau logo Nusantara, ibu kota negara ya. Nah, perhatikan, kira-kira elemen visual apa yang kalian lihat di logo IKN? Ada matahari. Apa lagi? Akar. Pohon kehidupan katanya. Kemudian apa lagi? Apa lagi anak-anak?
Kira-kira berapa sih biayanya untuk membranding ini logo? Banyak orangnya. Oke, bahkan sampai ratusan juta atau bahkan miliaran untuk brandingnya. Kalau kita ngomongin tekniknya, visualnya menggunakan software vektor mungkin gampang ya. Tapi yang susah adalah membuat branding. Bagaimana logo ini nantinya bisa dikenal banyak orang. Kemudian konsep, kalau kalian hanya menjiplak mungkin bisa kan ya. Tapi kalau menemukan logo itu sulit anak-anak. Oke, sudah kalian paham. Ada beberapa yang betul. Tepuk tangan untuk kita semua dong. Tujuan pembelajaran yang saya harapkan adalah melalui kegiatan demonstrasi, peserta didik mampu menyusun mind mapping dengan benar. Apa itu mind mapping nanti kita bahas. Oke, kemudian yang kedua adalah dalam kegiatan demonstrasi, peserta didik mampu memilih sketsa logo yang akan digunakan dengan tepat. Ketika kamu brainstorming mind mapping, ya, kamu menemukan beberapa kata kunci yang akan divisualkan, akhirnya kalian bisa membuat sketsa. Lalu peserta didik dalam kelompoknya mampu membuat logo sesuai kreatif brief dengan tepat. Nanti Pak Iwan bakal bagikan LKPD ya, yang berisikan tentang instruksi kerja dengan kreatif brief. Nah, ini adalah beberapa contoh logo ya. Logo Windows. Windows apa? Windows 1 1985. Jadi setiap periode itu tahapan perubahannya berbeda ya. Biasanya dari bentuknya seperti ini, akhirnya kembali lagi simple dengan Windows seperti ini. Ini sampai Windows 8. Sekarang kan sampai Windows berapa tuh? 11. Windows 11. Logonya simple flat kan? Ya. Itu biasanya untuk style desain itu selalu mengikuti yang namanya trending. Ini dari Windows 95, Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, dan akhirnya sampai ke Windows 11. Nah, Pak Iwan punya game nih. Game atau kuis yang dimana nanti kalian tebak dari bentuk visualnya kira-kira ini termasuk logo apa. Ya. Oke. Yuk kita mulai untuk menjawab cepat dan tepat. Oke, 3, 2, 1. Yuk. Berikut adalah visual logo dari masa salah nih. Siapa tadi yang Puma? Oh. Oke, ini adalah visual dari logo apa? Itu adalah apa ya, kertas kalian ya.
Turun. Nah. Oke. Oke. Enggak harus kalian tahu bahwa game yang Pak Iwan tampilkan itu merupakan bagaimana kalian, sejauh mana sih wawasan kalian tentang nangkep visualnya. Ya, kalian tahu logo apa saja dari Pak Iwan sebutkan atau Pak Iwan tunjukkan visual logonya saja, kalian sudah menebak atau sudah bisa menyebutkan kalau itu adalah logo Rolex, logo matahari. Oh iya, logo Carrefour tadi ya. Ada Indosat. Kemudian ini ada apa tadi? Mitsubishi. Nah ini baru Mitsubishi ya anak-anak. Kalau tadi itu bukan. Ya, kena Mandela efek kamu ya. Terus Pepsi ini juga. Lanjut. Letterform logo. Letterform logo merupakan logo yang dibuat dengan menggunakan satu atau dua huruf inisial perusahaan yang sudah dibentuk. Sedemikian rupa sebagai elemen utama dan ditambahkan gambar atau bentuk lain sebagai elemen pendukung. Seperti Unilever diambil dari huruf depannya U, kemudian divisualisasikan menjadi seperti ini. Terus HP, Suzuki ya, itu dari apa ini? S. Ada channel, ini channel ya, bukan Gucci. McD huruf depannya M, Adobe A gitu ya. Ambil dari pemilik ya, pemilik dulu, pemilik KFC pertama kali. Siapa namanya? Oke. Lanjut ya. Paham anak-anak tentang jenis-jenis logo? Paham. Ada yang nggak paham? Oke, lanjut. Pak Iwan bakal memutar video. Ini durasinya sekitar 12 menit. He responded with the information needed. The company name is Wildveggies Transport. It's a transport company of vegetables with controlled temperature. The client wanted something elegant and classy. At the same time, the ideas for the logo. For example, I will combine vegetables and crest and wheels, or carrot and crown and wings. That I collected before. If you don't know how to draw a carrot, look at a photo of a carrot and try to do the same thing with simpler form. So see what I can get. Expand appear. As always, I will mention the 3 best comments in the next video, so make your comments count. Now, I will let you see the 3 best comment of the previous. Oke anak-anak, tadi sudah melihat video kan ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, Sufar. Jadi kan tadi kan ada proses awalnya itu bikin cutting script sama desain script. Itu pas logonya jadi, pas pengiriman logo itu dikirimkan juga pada cutting script sama desain script. Oke, pertanyaan yang bagus, tepuk tangan untuk Zufar dong. Oke, nah ketika kita ada orderan sebuah logo ya dari buyer atau dari klien,
tentunya konsep design brief, kemudian creative brief, lalu dokumen mind mapping, kemudian dokumennya nantinya dikembangkan ke GSM, grafik standar manual, itu semuanya harus dilampirkan. Oke. Nanti untuk penyajian logo ke buyer itu bisa berupa menggunakan grafik standar manual, ya. Di grafik standar manual itu tentu yang Pak Iwan jelaskan tadi, runtut penjelasan warna, kemudian bentuknya, stylenya ke arah mana, ya kan? Itu jelas di situ. Nah, nanti Pak Iwan bakal bentuk kelompok, ya. Ini berapa semuanya? 20 ya. Saya bentuk menjadi 4 kelompok. Oke. Kemudian kalian tentukan ketua kelompoknya siapa. Nama kelompoknya dari kemarin sudah ditentukan ya, adalah nama dari seniman terkenal. Oke. Nah, sekarang silahkan Pak Iwan beri waktu untuk kalian membentuk kelompok dari sekarang. Saya kasih waktu sekitar 3 menit ya. Yuk. Oke, sudah bentuk kelompoknya? Silakan perhatikan dulu. Nah, setelah kalian membentuk kelompok, ya, kelompok di sini namanya apa? Kemarin Pablo Picasso, terus di situ Van Gogh ya. Terus di sini Raden Saleh, Avandi. Perhatikan. Kalian nanti saya bagikan LKPD. Di situ LKPD berisikan tentang instruksi kerja, kemudian ada creative brief yang sudah disediakan. Pak Iwan memposisikan di sini sebagai klien atau buyer, ya, yang butuh logo. Di situ logonya adalah Nelly Resto. Oke, Pak Iwan bagikan LKPD-nya dulu ya. Oke. Nah, anak-anak di sini silakan mencari informasi ya yang terkait dengan desain logo. Kalian mencari referensi dari berbagai sumber, bisa menggunakan website Microstock atau marketplace yang ada di internet, mencari referensi banyak di sosial media. Pinterest, kemudian website portofolio juga banyak di situ seperti dribble.com, behance.com, apalagi DeviantArt ya, banyak. Silakan cari referensinya. Kemudian kalian juga bisa memanfaatkan artificial intelligence ya, menggunakan ChatGPT, kemudian menggunakan Midjourney atau Leonardo.ai ya, bisa. Silakan kalian Pak Iwan beri waktu untuk mencari informasi, kemudian konsepnya itu seperti apa. Saya juga beri waktu kalian membaca yang namanya creative brief di situ. Silakan. Sekarang kalian menyusun jadwalnya ya, menyusun jadwal kira-kira, dan kalau bisa hari ini selesai ya. Kalian susun mind mappingnya kira-kira butuh berapa menit. Kemudian untuk membuat logo metriknya butuh beberapa menit. Nah, itu kalian diskusikan dengan kelompoknya.
Oke, kira-kira ini nanti gimana? Yang disusun awal adalah apa saja? Mind mappingnya, mind mapping, kemudian apa lagi? Sketsa logo ya, sama logo metriknya. Oke, ini kelompoknya Raden Saleh. Ada kesulitan? Kenapa? Masih belum ada kesulitan. Ini untuk di mind mappingnya kamu buat gimana? Meja, kursi. Nanti ini kamu tentukan 3 kata kunci yang relevan. Kemudian kamu buat visualnya, sketsa logonya. Ini sudah ada sketsa. Oke, bagus-bagus. Yuk, semangat. Oke, ini kata kuncinya nanti kamu pilih apa? Fatih, kelompok apa ini? Dari Pablo Picasso. Nah, saya ingin bertanya Bapak Gimana? soal sosial media tuh bisa kayak Instagram kan atau Facebook? Iya, di situ bisa. Apa salahnya bertanya? Ayo. Jadi di sini apa sosial media? Facebook. Kalau misalnya itu kayak ngeser lewat WA itu termasuk apa? Apa? Ngeser lewat WA gitu. Ya bisa, itu termasuk di teknik pemasarannya. Pemasaran online dan offline. Kamu tentukan. Silahkan lanjut yang mau presentasi karya. Yuk, dari kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompoknya Raden Saleh. Yuk, presentasi ke depan. Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Raden Saleh ingin mempresentasikan hasil kerja dari kami untuk membuat logo dari toko Eli Resto. Ini adalah logo bentuknya, bisa dilihat sendiri. Bisa dilihat sendiri layar. Dan kami mengambil beberapa keyword yang ada di mapping ini, yaitu adalah ada 3 jenis keyword. Yaitu yang pertama adalah kopi-kopi, yang kedua adalah nama pemiliknya dan Tepuk tangan dong untuk kelompoknya Raden Saleh ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Raden Saleh. Oke, karyanya sudah bagus ya, mind mappingnya juga sudah lengkap. Kemudian logo metriknya juga sudah sesuai dengan kata kunci yang dipilih di mind mapping. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok Raden Saleh. Oke, silakan. Kenapa Nelly Resto itu harus berkembang gitu? Karena unik, Makanannya enak, makanannya enak, dan unik, tidak dikenal masalah. Itu bisa menggunakan online, yaitu menggunakan aplikasi ojek dan offline. Jadi pengunjung bisa datang sendiri ke restorannya. Oke, semua kelompok sudah presentasi dan selanjutnya Pak Iwan minta karyanya silakan kamu tempel di papan pameran yang sudah disediakan. Oke, ditempel yang rapi di sini. Sambil lalu 2 orang dari perwakilan kelompok maju untuk mengamati hasil dari karya kelompok lain. ini beda banget. Oke, silakan dua orang perwakilan kelompok maju. Ya, kenapa pilih tudung saji? Kan banyak tuh yang lain, simbol lain.
berkaitan dengan restorannya. Oh, Kalau topi itu pasangan dari Bos. dari karya semua kira-kira menurut kalian yang paling bagus yang mana? Ini seperti Pak. Ini lah. Ini loh. Ini Pak. Pasti di antara kalian itu memilih karya kalian sendiri pasti ya. Nggak mungkin. Bulan kemarin ini. Oke deh. Ayo sip. Oke, silakan duduk. Oke ya, masih semangat anak-anak? Masih. Kapan kita berkarya? Go Day Cafe. Oke ya, kita merefleksi dari apa yang sudah ditampilkan kalian, rangkaian kegiatan dari awal pembelajaran. Terima kasih sudah kondusif dan karya-karya kalian juga luar biasa. Dari pada saat membuat mind mapping, kemudian logometrik, kemudian presentasi karya, lalu dilanjutkan dengan kunjung karya, melihat apa fungsinya kita kunjung karya untuk mengapresiasi karya kelompok lain. Ternyata karya kelompok lain juga punya ragam ide ya. Jadi untuk menemukan ide dan kreativitas itu adalah caranya dengan cara apa tadi? Brainstorming. Jadi kalian tidak mengalami kesulitan lagi ketika mau memunculkan ide dan kreativitas. Nah, kira-kira dari media pembelajaran yang Pak Iwan tampilkan tadi berupa video, kemudian permainan, asik atau tidak? Ya. Saya bisa narik kesimpulan, Kak. Jadi kalau ternyata ngedesain logo itu susah juga dan nggak semua orang bisa ngedesain logo seperti itu, Pak. Jadi karena ada materi dari Pak Iwan tadi, saya jadi tahu gimana caranya ngasih desain logo yang bagus dan cocok untuk diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang besar, Pak. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong buat Muza. Oke, kita ulangi lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Iya, Pak. Oke. Nah, next dapat hadiah. Ya, oke. Nah, dari kunjung karya, apa yang kamu ambil manfaatnya? Oh, bisa melihat karya temannya kan ya. Dan tadi saya sempat tanyakan mana yang paling bagus. Semuanya menunjuk karyanya sendiri. Oke. Semuanya bagi Pak Iwan bagus karyanya. Cuman ada beberapa bagian-bagian yang harus diperbaiki. Oke. Semuanya sudah luar biasa. Tadi kelompoknya Raden Saleh juga penyampaiannya bagus. Mungkin ada beberapa kekurangan ya, kurang kompak mungkin ketika penyampaian materinya ya, kurang menguasai materi, tetapi secara tampilan sudah bagus. Dan kelompoknya Zufar, kelompoknya Pablo Picasso secara penyampaian juga sudah bagus, penguasaan materi juga sudah bagus. Cuman mungkin secara visual perlu beberapa yang diperbaiki, tapi semuanya udah luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita bisa menarikkan kesimpulan bahwa materi logo desain itu adalah pengembangan dari melaksanakan kreatif brief ya. Oke, itu saja anak-anak. Semoga hari ini bermanfaat untuk kita semua. Oke ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Oke ya.